Assalamualaikum, hai apa kabar Anda semua? Bersama saya lagi Nazair bin Abdullah. Pada perkongsian kali ini saya akan kongsikan kepada Anda bagaimanakah cara kita membuat stek pokok bunga kertas yang tunasnya mempunyai satu saja menjadi rimbun. Oke, baiklah teman-temannya, sekiranya Anda ingin mengetahui bagaimanakah cara yang saya kongsikan kepada Anda dalam perkongsian saya pada kali ini, pastikan Anda terus mengikuti perkongsian saya ini dari mula hingga selesai. Oke, jom kita teruskan. Oke, baiklah teman-teman semua, seperti biasa teman, pada perkongsian saya pada kali ini saya khas tujukan kepada Anda seorang peminat pokok bunga kertas. Sebagaimana yang biasa teman, pokok bunga kertas adalah merupakan satu jenis pokok yang sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai bahan bonsai dan seterusnya sebuah bonsai yang cantik, menarik dan bernilai tinggi. Oke, baiklah teman-teman, seperti biasa teman, untuk perkongsian saya pada kali ini saya akan kongsikan kepada Anda secara baring-baring saja, secara santai saja, secara ringkas-ringkasnya, yaitu untuk perkongsian pada kali ini saya akan kongsikan kepada Anda bagaimanakah cara kita membuat stek pokok bunga kertas yang mempunyai satu tunas saja menjadi rimbun. Oke, pastikan Anda terus bersama saya. Oke, baiklah teman-teman ya. Apa yang kita perlu lakukan di sini adalah kita boleh lakukan yang pertama. Oke, yang pertama kita sediakan stek pokok bunga kertas yang mempunyai hanya satu tunas saja. Ingat ya, sediakan stek daripada pokok bunga kertas yang mempunyai satu tunas saja. Oke, selepas itu ya teman-teman, langkah yang kedua ialah sediakan bekas yang besar. Oke, Anda sediakan bekas ini bermaksud ya teman, maksud saya di bekas ada sama adalah pot ya. Oke, pot ataupun pasu yang besar. Kenapa perlu besar teman? Oke, kita perlu menyediakan pot ataupun bekas yang besar ini adalah kerana untuk kita meletakkan media tanam yang banyak untuk stek pokok bunga kertas kita ini nanti. Apabila stek kita mempunyai media tanah yang banyak, kita letakkan dalam pot yang besar, ini dapat membantu pokok stek bunga kertas kita yang punya satu tunas tadi akan mengeluarkan pucuk tunas yang banyak kerana ia mempunyai makanan yang cukup untuk mengeluarkan ataupun membantu tunas-tunas yang banyak pada stek pokok bunga kertas Anda yang punya satu tunas saja tadi. Oke, lepas teman-teman, yang ketiga, pastikan Anda menyediakan media tanam yang sesuai dan tepat untuk kita gunakan sebagai bahan media tanam untuk kita menanam stek pokok bunga kertas kita tadi yang mempunyai satu tunas saja. Oke, seperti biasa teman, pastikan Anda menggunakan media tanam yang mempunyai dua sifat berikut, yaitu polos dan gembur. Kenapa teman-teman? Kerana pokok bunga kertas sangat memerlukan media tanam yang berciri poros dan gembur. Masih ingat lagi tak bagaimanakah keadaan poros dan gembur itu? Oke, di sini saya kongsikan lagi teman-teman ya. Untuk Anda mana tahu teman kita masih lagi Anda ya yang masih belum tahu bagaimanakah ciri-ciri media tanam yang poros dan gembur. Oke, poros ini bermakna teman, apabila Anda menyiram air ke dalam media tanam tersebut, air mengalir dengan lancar, yaitu tidak bertakung di dalam pot ataupun media tanam mana. Itu adalah dikatakan poros ya, keadaan media tanam poros. Oke, lepas itu yang kedua teman, ciri yang kedua ialah gembur. Oke, bagaimana pula gembur ya? Itu teman, media tanam ini tidak melekat ya, tidak melekat. Tidak seperti tanah bukit melekat kan. Jadi untuk media tanam yang gembur ini, mengapa teman? Kerana media tanam yang gembur ini sangat diperlukan oleh pokok bunga kertas ataupun pokok bunga lain ya, untuk membantu proses penumbuhan akar-akar baru. Di mana teman, apabila Anda menggunakan media tanam yang gembur, di dalam media tanam itu teman mempunyai kawasan oksigen yang banyak. Apabila media tanam Anda mempunyai ruang oksigen yang banyak, ini membantu mempercepat pertumbuhan akar-akar baru pada stek pokok bunga kertas Anda, kerana akar memerlukan oksigen yang banyak untuk membantu pertumbuhan akar-akar baru. Itu adalah mengapa teman Anda perlu menggunakan media tanam yang punya dua ciri tadi, yaitu ciri yang polos dan gembur, terutamanya untuk bunga kertas Anda. Oke, yang mempunyai stek satu mata tunas saja. Oke, itu perkara yang ketiga. Oke, masih lagi perkara ketiga teman, di mana untuk media tanam ini teman saya mencadangkan bagi Anda ya teman, saya mengesyorkan kepada Anda boleh gunakan media tanam, bahan media tanam yang terdiri daripada sekam ditambah dengan kompos dan juga ditambahkan tanah subur. Okey, Anda boleh menggunakan di sebelah berikut sebagai contoh cadangan saja teman. Untuk sekam Anda menggunakan 20%,
untuk tanah kompos Anda menggunakan 30%, dan untuk tanah subur ya, Anda boleh gunakan 20%. Jadi kesemuanya apabila digabungkan menjadi 100%. Ingat tadi ya, gabungan sekam 20%, tanah kompos 30%, dan tanah subur 20%. Jadi 100% semuanya. Ini adalah untuk media tanam apabila Anda ingin menyuburkan ataupun menjadikan stek pokok bengketas Anda yang mempunyai satu tunas saja akan tumbuh tunas yang rimbun ataupun banyak. Itu perkara yang ketiga. Okey. Baiklah teman, sekarang kita pergi ke perkara yang keempat pula ya. Okey. Perkara yang keempat teman, apa yang Anda perlu lakukan di sini adalah Anda ambil teman, Anda ambil stek bunga kertas tadi yang mempunyai satu tunas saja ya. Apa yang perlu Anda lakukan sebelum Anda melakukan perkara ini, pastikan Anda menyediakan dulu pupuk NPK ya teman, pupuk NPK ataupun baja NPK itu yang bernisbah 16 tu. Apa yang Anda perlu lakukan ambil pupuk NPK tadi sebanyak 1 sudu makan ya, ditambah dengan 3 liter air. Okey, lepas tu apa yang Anda perlu lakukan ya teman, Anda ambil pupuk tadi NPK ya, 1 sudu makan dicampur dengan 3 liter air, letakkan dalam bekas, Anda kacau sehingga rata. Selepas itu, apa yang Anda perlu lakukan ialah teman, ambil stek daripada pokok bengketas tadi yang mempunyai satu tunas saja ya, rendamkan ke dalam air pupuk tadi. Dengan syarat Anda jangan buang tanah media tanam ya, rendam sekali dengan media tanam tadi. Contohnya, misal kata teman, Anda menanam stek tadi ya di dalam polybag saja, Anda buka polybag tu, Anda keluarkan tunas tadi daripada polybag tersebut. Lepas tu Anda masukkan ke dalam bekas yang berisi air pupuk tadi ya. Rendam sekejap. Lepas tu teman, apabila Anda sudah rendam ya, sudah Anda pastikan keseluruhan media tanam yang ada pada pangkal stek tadi sudah basah keseluruhannya. Apa yang Anda perlu lakukan kemudian ialah pastikan Anda ini. Okey. Langkah yang kelima. Okey, sekarang langkah kelima ya. Okey, langkah kelima teman, selepas Anda merendam ya teman, merendam stek tadi ya, setelah lebih kurang mungkin dalam 10 minit macam tu ya, Anda rendam. Lepas tu Anda keluarkan bahan stek tadi ya teman, stek daripada pokok bengketas yang mempunyai satu tunas ya, Anda keluarkan ya, keluarkan bahan stek tadi. Okey, lepas tu apa yang perlu lakukan ya? Okey, Anda letakkan ke dalam pot baru. Okey, langkah yang keenam ya teman, apa yang Anda lakukan ialah Anda keluarkan stek yang Anda rendam tadi ya. Lepas tu Anda letakkan ke dalam pot baru. Okey, untuk penanaman baru. Okey, tanpa Anda membuang media tanam yang lama tadi ya, yang ada pada pangkal stek tadi. Okey, Anda sediakan pot yang besar di mana? Sediakan pot yang besar. Yang penting teman, pastikan pot Anda yang besar itu mempunyai lubang yang besar ya. Ini adalah bertujuan untuk memudahkan pengaliran air apabila Anda menyiram nanti media tanam Anda, air tidak bertakung dalam pot Anda dan air secara lancar dan laju mengalir keluar dan tidak menyebabkan akar daripada stek bengketas Anda menjadi basah, terlalu basah, dan media tanam Anda terjadi terlalu basah. Kenapa teman? Ingat ya, karena pokok bengketas sangat sensitif apabila ia mengalami media tanam yang terlalu basah. Ini boleh menyebabkan akarnya busuk dan batangnya juga busuk dan kemudian menyebabkan stek daripada pokok bengketas Anda akan menjadi mati. Itu adalah mengapa perlunya sangat penting teman Anda memastikan media tanam yang Anda tanam stek pokok bengketas Anda tidak terlalu dalam keadaan basah. Okey, ingat ya, jangan sampai media tanam Anda menjadi dalam keadaan terlalu basah. Ingat tu ya. Okey, lepas tu teman, apa yang Anda lakukan ialah setelah Anda meletakkan stek bunga kertas Anda tadi ke dalam pot yang baru, yang besar, dan ditambah kemudian Anda masukkan lagi media tanam tadi ya, yang terdiri daripada sekam tadi, sekam, kompos dan juga tanah subur tadi, masukkan dalam sekali ya, masuk dalam pot tu. Anda lepas tu masukkan dalam tu, masukkan media tanam dulu ya, kemudian Anda masukkan stek tadi, lepas tu masukkan lagi media tanam dalam pot yang besar tadi ada. Lepas tu teman, lepas tu langkah ke-6 teman, Anda padatkan media tanam tadi ya. Anda padatkan media tanam yang Anda masukkan dalam pot tadi, Anda padatkan sehingga stek daripada pokok bengketas Anda tadi tidak bergoyang. Ini adalah kenapa teman, seandainya berlaku bergoyang kepada stek pokok bengketas Anda tadi, ini boleh menyebabkan stres kepada pokok bengketas Anda. Bagaimana stres boleh berlaku? Okey, di sini saya kongsikan sedikit kita. Stres akan berlaku pada stek pokok bengketas Anda yang Anda keluarkan tadi ya, dari polybag tadi ya, selepas Anda rendam tadi ya. Apabila bergoyang teman, mungkin menyebabkan akarnya putus. Kerana kebiasaannya akarnya masih belum kuat lagi teman. Ini Anda perlu jagakan.
Ini ada yang perlu jaga perhatikan ya apabila Anda menanam pokok kertas tadi ya, stek tadi yang baru kan ke dalam media tanaman yang baru, ke dalam pot yang baru, pastikan Anda menjaga akar tadi ya agar tidak bergoyang dengan batang stek tadi. Itu penting. Oleh kerana itu teman, kenapa Anda perlu melakukan pemandatan media tanam? Ini adalah untuk mengelakkan stres berlakunya kepada stek pokok kertas Anda tadi daripada akar akan terputus. Okey, itu kena berhati-hati. Okey, lepas tu teman itu tadi yang ke-6 ya. Lepas tu sekarang Anda lakukan langkah yang ke-7. Okey, langkah ke-7 ya. Pastikan apabila Anda telah meletakkan stek pokok kertas Anda tidak ke dalam pot yang baru dengan media tanam yang baru dengan saiz pot yang besar dan mempunyai lubang yang besar. Kemudian Anda siram 100% basah. Kenapa teman? Okey, Anda perlu menyiram 100% basah kerana memastikan pemadatan media tanam Anda cukup padat sebenar-benarnya padat, dan untuk mengukuhkan stek Anda tadi supaya tidak bergoyang di dalam pot. Dan kemudian lagi ini adalah untuk membantu meresapkan media tanam tadi dan membantu mencepat pertumbuhan akar baru pada pokok stek kertas yang Anda lakukan penanaman baru ke dalam pot yang baru tadi. Okey. Lepas tu teman, apabila Anda sudah menyelesaikan ke-7 perkara ini tadi ya teman, Anda boleh menunggu lebih kurang dalam 6 bulan macam tu ya teman. InsyaAllah stek daripada pokok kertas Anda yang terdiri daripada 1 tunas saja tadi yang teman, yang Anda alihkan ke tempat pot yang baru dengan menambah media tanam yang baru akan tumbuh rimbun. InsyaAllah. Yang penting Anda melakukan step-step langkah-langkah yang saya kongsikan sebentar tadi secara terperinci dan betul. Okey, baiklah teman-teman ya, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian daripada saya pada kali ini, iaitu bagaimanakah cara kita untuk merimbunkan ataupun membanyakkan tunas pokok kertas kita yang mempunyai mata 1 tunas saja ya. Stek ya teman, stek daripada pokok kertas. Dan mudah-mudahan teman, saya mengharap Anda dapat memperolehi sebuah stek daripada pokok kertas yang mempunyai tunas yang rimbun dan banyak, dan akan insyaAllah satu masa nanti akan menjadi sebuah stek daripada pokok kertas yang menjadi sebuah bahan bonsai dan akan menjadi sebuah bonsai yang cantik, menarik dan bernilai tinggi. Okey, baiklah teman-teman, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini. Mudah-mudahan manfaat ya teman, terutamanya bagi Anda seorang peminat pokok kertas yang masih tidak tahu lagi bagaimanakah cara untuk mengatasi masalah stek daripada pokok kertas yang mempunyai 1 tunas saja menjadi rimbun dan banyak tunasnya. Okey, baiklah teman, sekiranya Anda merasakan perkongsian saya pada kali ini manfaat untuk Anda ya teman, sila klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng supaya Anda menjadi orang yang pertama sekali akan mengikuti perkongsian terbaru daripada channel ini, yaitu channel Nazir Abdullah, di mana channel ini membincangkan berkaitan alam pembonsaian. Okey, bagi Anda tu ya teman yang masih lagi belum subscribe ya teman, silalah subscribe ya, kerana subscribe itu sangat gratis, gampang dan mudah. Marilah kita sama-sama berkongsikan ilmu yang manfaat. InsyaAllah kita juga akan mendapat manfaatnya. Baiklah teman, sekiranya Anda mempunyai pertanyaan ataupun cadangan ya teman, sila tulis dalam komen ya. InsyaAllah saya akan menjawab pertanyaan Anda. Baiklah teman, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, mari kita sama berselawat kepada kekasih kita Muhammad SAW secara paling-paling ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita akan mendapat sebanyak dari dunia sampai akhirat. Baiklah teman-teman, cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini. InsyaAllah saya akan bawa kepada Anda lagi di perkongsian saya akan datang. Baiklah teman-teman, salam satu bis, salam bonjaya. Assalamualaikum, bye-bye.